Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang mikrotik MT-CNA. Jadi kita akan lanjut ke materi yang baru yaitu About Router OS. Nah, jadi di About Router OS ini itu kita akan mempelajari tentang router OS dan router port. Lalu yang kedua yaitu router OS fitur. Lalu yang ketiga yaitu name, type, arsitektur router port. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di mikrotik router OS itu basicnya itu menggunakan OS atau operating system. Nah, di video sebelumnya itu kan bahwa mikrotik itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu software dan hardware. Nah, lalu berikutnya mikrotik router OS itu OS-nya itu dapat diinstal di PC atau sebagai VM. Karena kalau install di PC itu kita bisa custom. Misalnya seperti prosesornya berapa, lalu harddisknya itu apa, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita bisa search tentang produk mikrotik. Nah, di sini kita bisa cari mikrotik 8X86 bit. Nah, di sini banyak ya. Nah, lalu berikutnya itu untuk standalone operating systemnya itu berbasis Linux ya. Lalu kita lanjut. Nah, berikutnya itu mikrotik router port. Untuk built-in hardware yaitu port. Nah, router port itu dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi, router port itu mengarah ke perangkat fisiknya. Lalu untuk segala fiturnya itu bisa didapatkan pada suatu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Nah, untuk tersedianya itu mulai dari low end sampai dengan high end router. Lalu kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, jadi router OS itu untuk fiturnya itu tidak hanya router OS saja, tetapi ada banyak sekali fiturnya. Nah, jadi di beberapa fitur-fitur ini itu dapat ditanam pada satu perangkat atau bisa dipecah menjadi perangkat yang berfokus. Nah, untuk fiturnya itu yang pertama di sini ada support. Nah, di support ini itu terdapat wireless network. Nah, jadi wireless itu tanpa kabel. Lalu untuk nirkabel itu yang menggunakan kabel. Nah, lalu berikutnya ada routing. Nah, di routing ini itu ada RIP, ada OSPF, lalu ada BGP, dan lain sebagainya. Nah, untuk routing itu dibagi menjadi dua, yaitu routing statik dan routing dinamik. Lalu berikutnya ada firewall dan NAT. Nah, firewall ini itu merupakan keamanan mikrotik. Nah, fitur ini itu dapat digunakan untuk mengeblok website atau menangani serangan internal dan lain sebagainya. Lalu untuk NAT itu digunakan untuk mentranslate IP. Lalu terdapat QoS ini itu digunakan untuk bandwidth management. Lalu terdapat point-to-point tunneling. Nah, ini itu digunakan untuk meremote. Lalu terdapat user management. Nah, lalu terdapat user management. Nah, di user management itu terdapat DHCP atau proxy, lalu terdapat hotspot atau radius, dan lain sebagainya. Lalu terdapat tools. Nah, tools ini itu digunakan sebagai uji coba. Lalu kita ke materi berikutnya, yaitu router port name.
Jadi untuk router board name itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu simbol, lalu yang kedua itu word, lalu yang ketiga itu exceptional naming. Lalu kita bahas untuk yang simbolnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk RB itu router port, lalu untuk 7 itu nama, seri atau kelas routernya, lalu untuk 5 itu jumlah port atau ethernetnya, lalu lalu untuk 1 itu jumlah slot mini PCI atau wirelessnya. Lalu untuk boardnya itu terdapat Omni CIK, lalu terdapat Grove dan lain sebagainya. Lalu di exceptional naming-nya itu terdapat yang pertama yaitu nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernet itu lebih dari 9. Contohnya itu RB600, RB800, RB1000 dan lain sebagainya. Lalu kita ke materi berikutnya yaitu tipe router port. Nah, di mikrotik itu biasanya terdapat kode-kode seperti itu ya, seperti ini. Biasanya terdapat kode-kode seperti ini. Nah, di sini kita akan bahas yang ini. Di sini RB itu ya seperti yang di seperti yang di video sebelumnya itu router port. Nah, untuk 9 itu adalah serial atau kelas routernya. Lalu untuk 5 itu ethernetnya, lalu untuk 2 itu wirelessnya. Lalu terdapat UI yaitu fitur boxnya, lalu terdapat 5 AC2MD yaitu fitur wireless, lalu terdapat TC yaitu jenis casingnya. Nah, untuk kode lainnya yang ada pada router box ini kalian bisa lihat dan baca sendiri ya. Kalian bisa pause dan baca sendiri. Lalu kita ke materi berikutnya yaitu arsitektur router port. Jadi, arsitektur router port itu dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Lalu untuk software atau OS untuk setiap arsitektur itu berbeda-beda. Nah, untuk melihat arsitektur mikrotik lebih lengkapnya itu kalian bisa search ke www.mikrotik.com/download. Nah, jadi itu video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya itu kurang jelas. Sekian.